Sobat pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi good governance itu mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik, atau administrasi negara yang baik. Nah, ini adalah suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat supaya tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat 9 prinsip ya good governance ya menurut UNDP ya. Yang pertama adalah participation atau public participation ya, partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah transparansi. Ya. Yang ketiga adalah rule of law atau obey the law atau law enforcement ya. Jadi ada aturan hukum dan hukum itu ditegakkan. Yang keempat ada responsiveness atau daya tanggap. Yang kelima ada consensus orientation, ada orientasi konsensus, kesepakatan ya. Kemudian yang keenam itu ada equity, adanya keadilan atau kesetaraan. Nah, yang ketujuh ada effectiveness dan efisiensi, efektivitas dan efisiensi. Yang kedelapan akuntabilitas, dan yang terakhir adalah strategic vision atau visi strategi. Nah, bagaimana penjelasan dari masing-masing prinsip dari good governance tersebut? Maka untuk lebih jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. 9 prinsip good governance menurut United Nations Development Program. Yang pertama, participation. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Syarat utama warga negara dalam berpartisipasi yaitu ada rasa kesukarelaan dan tanpa paksaan, ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung dan tidak langsung dari keterlibatannya. Cermin prinsip tersebut beberapa di antaranya adalah diskusi terbuka, penyampaian aspirasi melalui wakil rakyat, dan mengikuti pemilu. Kedua, rule of law merupakan prinsip di mana semua orang, lembaga, hingga entitas bertanggung jawab kepada hukum yang berlaku secara umum, sama-sama ditegakkan, diadili secara independen, dan konsisten terhadap prinsip hak asasi manusia internasional. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku. Ketiga, transparansi. Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Cermin prinsip tersebut beberapa di antaranya adalah perhitungan dan pembacaan hasil pemilu yang dilakukan bersama-sama, serta ketentuan menjadi presiden. Keempat, responsiveness. Negara dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi. Responsiveness ini juga diikuti dengan kualitas layanan dan penyampaian yang baik. 5. Consensus orientation merupakan usaha menengahi banyaknya kebutuhan, perspektif, dan harapan yang berbeda dari masyarakat yang beragam. Pengambilan keputusan lebih menitik beratkan pada kemufakatan bersama. Cermin prinsip tersebut salah satunya adalah musyawarah perencanaan pembangunan. 6. Equity and inclusiveness. Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara, serta memastikan bahwa semua masyarakat merasa dilibatkan dan diberdayakan untuk meningkatkan dan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 7. Effectiveness and efficiency merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal. Contohnya adalah green financing, merupakan dukungan investasi keuangan yang mengalir ke proyek pembangunan berkelanjutan dan inisiatif, produk lingkungan, dan kebutuhan yang mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. 8. Accountability merupakan prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.
Contohnya adalah laporan realisasi pendapatan pajak tahunan. Kesembilan, strategic vision. Mempunyai visi strategis yang mengarah pada masa depan dan menyediakan suatu perspektif mengenai tujuan suatu negara. Cermin dari prinsip ini adalah RPJP nasional dan RPJMN. A goal without a plan is just a wish. Consuin the same is superior. Baik, terima kasih ya. Ini dibikin oleh Tasya ya, Puput ya? Waktunya 5 menit 40 detik ya. Iya. Tasya, bagus ininya, videonya ya. Baik, silakan ada pertanyaan, pernyataan, atau tanggapan terkait dengan video yang disampaikan oleh Tasya Puput. Izin bertanya, Pak. Oke, ini Alif apa Raisa dulu nih? Alif ya atau Raisa duluan ini? Oke, dua-duanya nanti gantian ya, habis Alifia, Raisa ya. Terima kasih kesempatannya. Izin bertanya ke Puput, apakah 9 prinsip good governance yang tadi udah dijelaskan ini udah cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya ya. Silakan Tessa ditanggapi, Puput. Halo, suara saya terdengar? Sudah terdengar. Ya, sudah bisa terdengar, Tessa. Silakan. Terima kasih Alivia atas pertanyaannya. Jadi apakah 9 prinsip itu bisa mengatasi semua masalah itu? Menurut saya tidak, karena sebenarnya masalah itu tergantung dengan konteksnya. Jadi nggak ada konsep atau program itu yang baik untuk semua. Jadi nggak bisa dijalankan semua. Nggak ada benar-benar cara yang benar. Dan menurut Fitznote dan Hubert juga ada banyak inisiatif dan sebagian besar disesuaikan dengan konteks spesifik. Jadi sama aja kayak misal kita mau UAS, nah cara belajar orang itu kan beda-beda. Nah semuanya itu tidak bisa disamakan, jadi tergantung dengan konteksnya. Oke, begitu ya, Alivia. Apakah bisa diterima jawaban dari Tasya? Sudah bisa, Pak. Terima kasih, Puput. Terima kasih, Puput. Saya tambahkan sedikit ya, itu semua tergantung dari manusia. Sebagus apapun sistem, itu kan sistem ya. Kalau manusianya nggak patuh pada sistem, ya akan nggak bagus juga sistem itu ya. Makanya tadi kan adanya transparansi misalkan ya. Para koruptor itu kan takut pada kegelapan, takut disembunyikan ya. Makanya ada transparan, LHKPN dan sebagainya ya, perlu transparansi. Nah, dia punya harta berapa? Wajar nggak? Nanti ada kontrol masyarakat, masyarakat ada partisipasi di sana ya, ada akuntabilitas dan seterusnya, sampai 9 prinsip tadi ya. Makanya prinsip anti korupsi yang 5 kemarin itu bisa dilengkapi dengan ini ya. Yang kemarin kan ada kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan, transparansi, dan akuntabilitas. Nah ini kalau prinsip government yang sama adalah yang transparansi, akuntabilitas ya. Ya yang kewajaran itu ya sama dengan inilah ya, kalau di situ kayak equity gitu ya. Itu semacam adil gitu ya. Nah, kalau yang partisipasi itu kan prinsip yang di good governance oleh UNDP ya. Kemudian ada policy ya, ada kontrol kebijakan. Nah, kalau di sini ini memang berbagai pendapat ya. Tapi yang jelas 9 prinsip ini adalah prinsip minimal ya yang dikembangkan oleh UNDP. Jadi bisa ditambahkan ya kalau memang diperlukan. Demikian ya tambahan dari saya ya. Semoga bisa diterima ya Alif ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang Raisa, silakan Raisa. Ya baik, izin bertanya, Put. Tadi kan prinsip itu yang ketiga itu transparansi ya. Kayak negara tuh terbuka sama informasi yang ada misalnya pemilu atau informasi yang tidak berkaitan dengan rahasia negara. Nah, misalkan kayak Indonesia itu kan belum merata ya. Misalnya kayak jaringan aja mungkin nggak semua kota tuh sama. Atau mungkin ada daerah yang kayak kalau dapat info tuh belum kayak terlambat gitu, atau mungkin nggak sama sekali dapat infonya. Itu kalau kayak gitu nggak merata gitu udah memenuhi nggak sih prinsip dari transparansi itu, walaupun negara udah ngasih informasinya tapi nggak sampai aja.
Bagus ya, pertanyaan Raisa, silakan ditanggapi. Raisa, Bu. Terima kasih pertanyaannya, Reza. Untuk prinsip sendiri ini, mengenai kasus yang dijelaskan oleh Raisa ini, mencerminkan bahwa 9 prinsip ini tidak bisa dijalankan masing-masing. Jadi 9 prinsip ini harus dijalankan barengan sama yang lain. Nah, kalau yang transparansi ini, dalam kasus yang dijelaskan Raisa itu bergandengan dengan prinsip responsiveness, di mana pemerintah itu dapat mengantisipasi hal tersebut. Jadi bisa diantisipasi dengan baik melalui prinsip responsiveness itu. Itu Raisa. Apakah bisa diterima Raisa penjelasan dari Tasya Puput? Ya bisa, makasih Put. Makasih Mbak Puput ya. Jadi itu nggak sendiri-sendiri ya, saling berkait ya. Tapi memang transparansi ini yang diutamakan dalam pemerintahan sektor publik ya, terutama terkait dengan pengelolaan anggaran ya. Makanya di dalam banyak pemerintah daerah ya, sekarang kan sudah e-budgeting ya. Berapa APBD-nya, APBN-nya berapa ya kalau APBN, APBD-nya berapa, APBDes-nya berapa, digunakan untuk apa saja. Nah, partisipasi publik ini diharapkan bisa memberikan masukan. Kalau dia misalkan diselewengkan ya, tidak wajar ya, nah bisa dilaporkan ya kepada penegak hukum atau kepada atasan dan sebagainya. Nah ini memang 9 prinsip yang dikemukakan UNDP ini nggak berdiri sendiri ya, satu sama lain saling melengkapi. Jadi bisa beberapa prinsip jadi satu ya. Nah tapi yang jelas kalau satu prinsip aja kurang ya, karena itu tidak cukup ya. Begitu ya Raisa ya. Termasuk ini apa ILHKPN, kemudian pakai procurement ya. Sekarang udah procurement udah pakai lelang secara elektronik ya, sehingga masyarakat juga tahu ya siapa yang jadi pemenang lelangnya, nanti bagaimana prosesnya. Baik, saya rasa untuk tayangan Puput sampai di sini dulu ya. Ada lagi pertanyaan? Saya izin nanti kalau nanya, ada, Pak. Ika nanti habis istirahat ya. Ika Yuliati. Iya, Pak. Baik. Dari semua prinsip yang ke-9 tadi tentang good governance, pastinya sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Tapi pertanyaannya saya, kenapa masih banyak praktik KKN, terutama kasus korupsi di Indonesia? Terima kasih. Menarik ya pertanyaannya ya. Kan sudah diterapkan, tapi kenapa masih banyak kasus korupsi ya? Nah, silakan ditanggapi Bu. Terima kasih pertanyaannya Eka. Menurut saya semua itu butuh proses ya. Indonesia sendiri menerapkan good governance ini baru di era reformasi kalau tidak salah. Ya, dan ini menurut saya sangat baru untuk menerapkan untuk suatu sistem menjadi sukses gitu. Jadi semuanya itu butuh proses. Tapi pemerintah itu juga perlu selalu mengevaluasi hal ini, apalagi terkait korupsi dan KKN. Selain itu, tapi good governance juga sudah ngasih hasil yang baik. Contohnya kayak di effectiveness dan efisiensi tadi mengenai green financing. Jadi meskipun memang ada yang belum terselesaikan kendalanya, tetapi good governance ini sudah cukup baik menurut saya. Eka Yuliati, apakah bisa diterima penjelasan dari Puput? Bisa, Pak. Terima kasih, Puput. Terima kasih ya, Mbak Puput ya. Jadi ini kenapa? Pertanyaannya ini kritis Eka ini ya. Kok masih ada korupsi? Bukannya sudah diterapkan tuh good governance sejak era reformasi. Kok masih ada ya? Nah, itulah makanya kenapa yang dibangun bukan hanya sistem ya, termasuk orangnya. Good governance kan sistem. Oke, dibuat aturan, harus transparan, akuntabel ya. Harus ada peran masyarakat. Apakah masyarakat berperan? Enggak juga. Kadang-kadang masyarakat dikasih kesempatan yang enggak berperan juga ya. Saya nggak yakin ya, kayak Eka Yuliati, kamu di Madura sana, kamu ngamati nggak APBDes-nya? Ada nggak desa di sana ya? Di Pamekasan, Eka? Iya, Pak. Tapi nggak
Kalau saya nggak mengamati sampai ke APBD. Nah, jadi kadang-kadang masyarakat dikasih kesempatan nggak ikut juga, karena itu volunteer. Ah, ngapain mikirin gitu, mikirin kuliah aja susah gitu ya. Tugasnya banyak lagi gitu ya. Pening lagi ngapain mikirin APBD segala. Misalkan begitu ya Eka ya. Nah, tapi kalau kalian sebagai mahasiswa ya kalau ada peran serta masyarakat juga bisa ditampung di sana. Termasuk banyak sekali ya aturan-aturan yang dilanggar itu ya. Rule of the law itu kan aturan dibuat untuk ditaati ya. Apakah ditaati? Enggak juga ya. Kalian ingat Yuliari Batubara, siapa? Menteri Sosial ya? Mengatakan, cegah korupsi itu yang penting dari diri sendiri. Integritas yang utamakan. Enggak perlu sistem-sistem. Gitu ya. Ternyata dia ketangkap KPK ya. Jadi apa yang diucapkan nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sistemnya nggak dibangun. Nah, akhirnya di Kementerian Sosial kan banyak sekali kasus ya, bukan hanya di pusat saja, termasuk di dinas sosial. Kenapa dunia sosial ikut korupsi? Ya karena atasan tone of the top-nya nggak memberi contoh yang bagus. Jadi lingkungan pengendaliannya nggak bagus itu. Dia nggak memberi contoh untuk tidak korupsi. Kalau ada korupsi di bawah, dibiarin aja, dia sendiri korupsi. Jadi jeruk makan jeruk, makanya banyak sekali kalau di atas sendiri korupsi, di bawah pasti banyak. Jadi itu contoh ya. Jadi gitu ya Eka, karena kompleks penyebab korupsi bukan hanya dari sistem aja. Orang-orangnya itu perlu dibenahi. Makanya perlu pendidikan anti korupsi ini. Perlu etika dan anti korupsi. Kalau perlu ya para pejabat itu disekolahkan di PKN STAN gitu ya. Diajari tentang etika dan anti korupsi ya, biar mereka tidak korupsi. Misalkan begitu ya, tapi nggak tahu apakah beliau berkenan nggak gitu ya. Baik, terima kasih ya Eka, bagus itu pertanyaannya ya. Dan Tasa sudah menanggapi dengan baik. Ada lagi? Pak. Izin bertanya Pak. Oke, Fikri, silakan Fikri Dharma. Sebelumnya makasih buat Puput tadi presentasinya udah jelas. Untuk pertanyaan saya itu, apakah negara Indonesia sendiri itu sudah menerapkan good governance dengan baik? Lalu dari ke-9 prinsip tersebut itu mungkin sudah diterapkan, namun belum optimal. Apakah ada yang seperti itu? Menurut Mbak Puput bagaimana? Bagus ini ya pertanyaan. Bagaimana sih penerapan good governance tersebut? Dari 9 tersebut mana sudah optimal, mana yang belum gitu ya? Itu ya. Silakan tanggapi, Puput. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Fikri. Menurut saya sudah baik tapi kurang. Jadi pemerintah tetap harus selalu meningkatkan komitmen dan kualitasnya, selalu harus evaluasi. Dan dari ke-9 prinsip itu yang mungkin sudah diterapkan, tapi masih belum optimal, menurut saya responsiveness sama participation ya. Karena memang susah sekali menggugah rasa peduli masyarakat itu. Meskipun kita sudah menyediakan ini loh kayak gini, kalian bisa gini, tapi seperti yang Bapak Subagio tadi bilang, susah untuk menggugah rasa peduli itu tadi. Dan karena memprediksi kendala apa yang sekiranya akan terjadi itu susah karena pemerintah tuh nggak hanya memimpin beberapa orang saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat luas. Jadi beberapa pemikiran dan beberapa keinginan tuh belum bisa semuanya diberikan solusi. Dan seperti itu, Fikri. Bisa diterima, Fikri? Bisa, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, Puput ya. Jadi memang belum optimal semuanya ya. Mulai dari partisipasi ya, tadi responsiveness juga kurang ya. Jadi harusnya pemerintah tuh daya tanggap lah. Punya istilahnya daya tanggap itu kalau dia ditanya ya segera menjawab, begitu ya. Nah, kalau ada keluhan segera diperbaiki. Jadi jangan ditampung-tampung aja, begitu ya. Nah, ini memang kendalanya di sana ya. Nah, termasuk rule of the law-nya ya. Jadi penegakan hukumnya, aturan hukumnya itu sering dilanggar juga ya. Harusnya kalau penegakan hukum yang adil ya, yang seadil-adilnya tentu akan bisa memberikan kenyamanan ya bagi publik ya. Nah, tapi selama ini apakah demikian ya? Walau alam ya. Kemarin ada yang lihat Mata Najwa di TV? Iya Pak, sering Pak. Coba Aulia, ceritakan bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia menurut Mata Najwa Shihab. Untuk yang baru-baru ini itu dia ngangkat kasus ini ya Pak, terkait apa? Banyak apa penegakan hukum tuh kalau yang masyarakat yang hukumannya, tapi kalau yang apa
misal pencuri tingkat rendah yang masyarakat biasa itu malah di penjaranya sesuai banget sama UNKAT yang orang atas tuh, jadi masih tumpul gitu Pak, masih banyak pengurangan. Nah, terakhir sih isu yang diangkat itu sih Pak sama Najwa Shihab. Oke, jadi menurut Najwa Shihab apakah kemarin suara saya terdengar ya Pak? Oke, terdengar Aulia. Makasih ya, Nur Latifah ya. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Aulia Nur Latifah ya. Jadi penegakan hukumnya masih belum adil begitu ya, Aulia ya, menurut mata Najwa itu ya. Jadi kalau yang atasan korupsi dapat korting ya, dapat korting hukuman ya, termasuk Pinangki gitu ya, kemudian Juliari Batubara ya, itu walaupun ini tuntutannya hanya 11 tahun ya, tapi itu cukup ini juga ya. Kemudian Joko Chandra ya, kasusnya Joko Chandra. Jadi mereka hanya dihukum ringan ya. Pinangki itu kalau tuntutannya kan 10 tahun ya. Habis itu divonis oleh hakim 4 tahun. Tapi oleh jaksa nggak banding dia. Ya sudah diterima aja lah. Orang dia juga terima gitu ya. Sehingga hukumannya jauh lebih ringan daripada tuntutan ya. Nah, kalau Juliari Batubara itu dituntut 11 tahun ya. Masih belum proses dalam persidangan. Nanti akan namanya ada replik, ada replik. Nah, nanti ada putusan ya, hakim. Ya, nanti kita tunggu aja putusannya berapa ya. Kalau dia lebih ringan ya, tentu akan mencederai dari keadilan juga ya. Sementara kemarin ada kasus pelanggar ITE ya, dihukum penjara, didenda 1 miliar gitu ya. Nah, padahal kalau koruptornya hanya didendanya 200 juta begitu ya, nggak ada juga ya. Baik, jadi penegakan hukum masih belum begitu mencerminkan keadilan ya, intinya begitu ya, oleh Nur Latifah Iya ya. Pak, dari kemarin pembahasannya seperti itu Pak. Ya, itulah makanya kalau keadilan tidak mencerminkan, kalau pengadilan tidak mencerminkan keadilan, ya akhirnya masyarakat jadi tercapek-capek ya, rasa keadilannya jadi nggak pas gitu ya. Nah, kalian nanti kalau jadi hakim pajak ya, atau hakim apapun ad hoc ya, siapa tahu ya di antara kalian jadi hakim. Jadilah hakim yang adil ya. Nah, nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat itu ya. Kayak Habib Rizik itu ya. Nanti ketemu di pengadilan akhirat gitu ya. Wah, ngeri juga ya. Kalau ternyata hakimnya nggak adil, nanti dipertanggungjawaban di hadapan Tuhan kan bisa ini ya. Mereka diadili lagi. Nah, makanya hakim itu satu kaki di neraka, satu kaki di surga. Kalau dia adil ya nanti bisa masuk surga ya. Kalau dia nggak adil, nah 2 kaki bisa masuk ke neraka ya. Makanya ini karena itu menyangkut nasib ya, nasib orang. Yang adili orang ya. Kalau adil ya udah nanti akan dapat surga lah. Saya salut sama hakim-hakim yang adil itu ya. Tapi kalau yang nggak adil ya itu walau alam ya. Udah masing-masing ya. Begitu ya, terima kasih ya dari Fikri ya, tadi terakhir Fikri ya. Saya rasa cukup ya dari Asa ya. Nanti kalau ada lagi kalau ada waktu bisa ditanyakan lagi ya. Kita saksikan untuk video yang kedua ya, yang dibuat oleh Vestiani. Silakan Vestiani. Sobat pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Berdasarkan peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, maka di aturan tersebut diatur mengenai bagaimana tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.
Laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah merupakan laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, bagaimana tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara tersebut berdasarkan laporan KPK nomor 2 tahun 2020? Maka untuk lebih jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. Pasal 4, Ayat 1, penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada komisi, yakni pada saat A. Pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat. B. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara. C. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun. Atau D. Masih menjabat. Ayat kedua, LHKPN wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama atau berakhirnya jabatan atau pensiun atau pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara. Ayat ketiga, LHKPN wajib disampaikan secara periodik setiap 1 tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan. Ayat keempat, LHKPN wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Ayat kelima, peraturan komisi ini juga berlaku bagi calon penyelenggara negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum menjadi penyelenggara negara. Pasal 6 Ayat 1, penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi komisi. Ayat kedua, format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang sekurang-kurangnya memuat A. Nama, B. Jabatan, C. Instansi, D. Tempat dan tanggal lahir, E. Alamat, F. Identitas istri atau suami, anak, baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan, G. Jenis, nilai, asal-usul, dan tahun perolehan, serta pemanfaatan harta kekayaan, H. Besaran penerimaan dan pengeluaran, I. Surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan kartu tanda penduduk, dan J. Surat pernyataan dari penyelenggara negara. Pasal 7, Ayat 1, Komisi akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Ayat kedua, verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan. Pasal 8 Ayat 1, Komisi akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada penyelenggara negara paling lambat 60 hari kerja sejak LKHPN disampaikan. Ayat kedua, apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, maka Komisi akan menyampaikan pemberitahuan kepada penyelenggara negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan atau dilengkapi oleh penyelenggara negara. Ayat ketiga, penyelenggara negara wajib melakukan perbaikan dan atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Ayat keempat, dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 3 jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Ayat kelima, apabila penyelenggara negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 dan ayat 4, maka LHKPN yang disampaikan penyelenggara negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN. Pasal 9 Ayat 1, dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 LHKPN dinyatakan lengkap,
komisi memberikan tanda terima kepada penyelenggara negara. Pasal 10 ayat 1. Pengumuman wajib dilaksanakan oleh penyelenggara negara dalam waktu paling lambat 2 bulan setelah penyelenggara negara menerima tanda terima dari komisi. Ayat kedua. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara elektronik dan atau non-elektronik melalui media pengumuman resmi komisi dan atau instansi. Pasal 16 ayat 1. Pemeriksaan oleh komisi dilaksanakan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh deputi pencegahan atau pejabat lain yang ditunjuk. Ayat 2. Dalam melaksanakan pemeriksaan, komisi dapat meminta bantuan tenaga ahli atau profesional. Pasal 19 ayat 1. Komisi dapat melakukan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait pelaksanaan peraturan komisi ini. Ayat 2. Komisi membuka akses dan menerima informasi publik terkait harta kekayaan penyelenggara negara yang telah diumumkan sesuai dengan tata cara permintaan dan penerimaan data yang ditetapkan oleh komisi. Ayat 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendaftaran dan pengumuman LHKPN, komisi dapat meminta lembaga atau instansi terkait untuk membentuk unit pengelolaan LHKPN. Pasal 21 ayat 1. Dalam hal penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan komisi ini, maka komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara berdinas untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat 2. Penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3. Komisi membuka akses informasi data kepatuhan penyampaian LHKPN secara elektronik dan atau non-elektronik melalui media resmi komisi. Baik, terima kasih ya, Kristiani. Lumayan lengkap. 9 menit ya tadi ya, Kristiani ya. 8 menit, baik. Terima kasih ya, Kristiani. Baik, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, Raffi dulu ya. Raffi, Ya, silakan Pak. Raffi. Raffi sini Terima baru kasih, Pak. saya. Izin bertanya kepada Tias terkait pelaporan hasil kekayaan penyelenggara ini, kan tadi yang saya baca ya ditujukan hanya kepada penyelenggara negara, di mana penyelenggara ini kan biasanya tuh pimpinan jabatan menteri atau setingkat menteri dan ya pimpinan-pimpinan kantor lah. Apakah pelaporan hasil kekayaan ini juga berlaku bagi ASN-ASN yang jabatannya non-eselon ataupun non-pejabat gitu? Karena kalau kita melihat potensi korupsi atau peluang korupsi ini bisa di mana saja, tidak hanya di level pimpinan. Gitu, Mbak. Terima kasih. Oke, ya, bagus ini pertanyaannya. Silakan ditanggapi ya, Kristiani.
Terima kasih ya. Jadi ini memang kalau di undang-undang itu kan untuk pejabat ya. Ternyata ini di dalam praktek diperluas ya. Kan tadi ada fungsi strategis tadi oleh direksi, komisaris, penyidik, jaksa gitu ya. Termasuk direktur Pekenstan juga diminta. Kemarin saya kebetulan di SPI ya. Jadi direktur itu diminta untuk bikin LHKPN. Walaupun di situ bukan eselon 1 ya. Direktur juga bukan eselon 2 Pekenstan itu karena disetarakan aja. Setara dengan eselon 2 ya. Tapi yang jelas, memang semakin banyak yang lapor, dia akan semakin lebih transparan ya, lebih terkendali. Nanti ada monitor juga dari masyarakat. Karena dia kalau wajib lapor, dia wajib mengumumkan juga hartanya. Mengumumkannya di mana? Kalau dulu di KPK ada papan pengumuman, kalau di Kementerian Keuangan ya, bisa juga di webnya Kementerian Keuangan ya. Cuman selama ini saya belum pernah lihat ya, harta kekayaan di web seperti apa. Paling tidak di papan pengumuman masing-masing kantor itu ada ya. Jadi kalau kalian di gedung M ya, di gedung M itu di situ ada ini ya, bisa dilihat di ruang bawah itu ya, lantai 1 ada papan itu, nah, itu salah satunya papan pengumuman di situ. Nah, itu bisa juga dicantumkan di situ untuk laporan harta ya, kekayaan penyelenggara negara. Begitu ya, Raffi ya. Jadi memang tidak terbatas pada yang di Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Itu minimal ya. Minimal itu ya sedikitnya, artinya boleh lebih. Jadi yang tertulis di undang-undang wajib, yang lain itu dari serahkan masing-masing kementerian ya. Masa bendahara bikin, masa kepala kantor nggak bikin, direktur nggak bikin ya, kepala dinas nggak bikin gitu ya. Nah, kan bendahara itu kan bawahannya kepala kantor. Jadi kalau anak buah aja bendahara aja bikin ya, apalagi kepala dinasnya begitu ya, Raffi ya. Jadi dia diminta untuk bikin juga. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, melengkapi ya dari Piestiani tadi. Terima kasih Pak, terima kasih Tias. Baik, silakan Anissa Puspitasari. Ya, terima kasih Tias. Tadi paparannya udah bagus. Saya ingin bertanya, saya itu pernah menemui suatu kasus pegawai negeri itu kan di daerah saya sudah juga beberapa melaporkan LHKPN. Nah, saya itu pernah dengar bahwa ada pegawai negeri itu yang melaporkan LHKPN-nya itu, asetnya itu tidak semuanya dilaporkan dalam laporan LHKPN itu. Alasannya karena pegawai tersebut pernah melihat aset yang dilaporkan atasannya yang memiliki jabatan lebih tinggi dari pegawai tersebut, itu asetnya lebih kecil yang dilaporkan. Jadi pegawai tersebut kayak takut kalau gimana ya, terindikasi atau itu karena hartanya lebih sedikit gitu, padahal jabatannya lebih kecil gitu. Terima kasih. Kalau Tias gimana tanggapannya? Terima kasih. Oke, silakan Piestiani. Bagus ya, Anissa. Saya tambahkan sedikit ya, Anissa, bagus nih. Ini sering terjadi di KPK, Anissa. Waktu diperiksa,
dia laporannya nggak sesuai dengan sesungguhnya. Ternyata dia punya aset lain. Nah, aset lain itu ditelusuri oleh KPK. Kalau ada dugaan tindak pidana korupsi yang diberikan ke aset tersebut, asetnya disita oleh KPK. Ya. Namun, ini ada kasus lagi nih. Dia kan kasus penyuapan nih, yang tidak merugikan keuangan negara. Kan ada penyuapan yang nggak ada merugikan keuangan negara ya. Karena nggak ada merugikan keuangan negara ya, suapnya itu yang disita oleh KPK ya. Dia punya, hartanya ternyata disembunyikan. Kemudian mau disita oleh KPK, oleh pimpinan, jangan dulu kalau disita menyalahi hukum, karena nggak ada hubungan dengan korupsi nih. Buktikan dulu ada hubungan dengan korupsi nggak? Jaksa diminta begitu. Nah, akhirnya nggak disita. Tapi begini pertanyaannya, loh Pak, dia kan nggak jujur, nggak transparan ini. Ya sudah, nanti kita bikin aturan bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta. Maka harta yang tidak dilaporkan akan disita oleh negara dan dirampas oleh negara. Itu draftnya ya, ini saya kasih bocoran ya. Makanya hati-hati nanti kalau kalian jadi penyelenggara negara ya, atau jadi suruh lapor LHKPN, laporkan sejujurnya ya, apa adanya. Jangan sampai ada disembunyikan ya, terutama yang harta-harta yang signifikan yang material ya. Ini kasusnya banyak. Jadi terima kasih ya, Anissa Puspitasari, bagus tadi pertanyaannya ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Tia. Jadi silakan, satu lagi kalau ada. Baik, kalau tidak ada, silakan diputar video terakhir ya. Minta tolong Ilyas untuk saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengendalian intern pemerintah atau disingkat dengan SPIP. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, jadi berkesinambungan ya, oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 4 aspek, yaitu yang pertama adalah kegiatan yang efektif dan efisien, yang kedua keandalan laporan keuangan, yang ketiga pengamanan aset negara, dan yang terakhir adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP ini adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat 5 unsur SPIP. Yang pertama adalah kontrol informan atau lingkungan pengendalian. Yang kedua adalah risk assessment atau penilaian risiko. Yang ketiga adalah kontrol aktivitas atau aktivitas pengendalian. Yang keempat, information and communication atau informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah monitoring, pemantauan pengendalian intern. Nah, bagaimana penerapan 5 unsur SPIP tersebut pada suatu instansi pemerintah? Maka menjadi jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. Sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam 1. Kegiatan yang efektif dan efisien, 2. Keandalan pelaporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebut dengan SPIP. SPIP terdiri atas 5 unsur, yaitu 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penilaian risiko, 3. Kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern.
Lingkungan pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian dapat dilakukan dengan cara 1. Penegakan integritas dan nilai etika. 2. Komitmen terhadap kompetensi. 3. Kepemimpinan yang kondusif. 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. 7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Dan 8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Unsur SPIP yang kedua, penilaian risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah perlu menetapkan terlebih dahulu tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan. Tujuan instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat oleh waktu. Tujuan instansi pemerintah juga wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun tujuan pada tingkatan kegiatan disusun berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah. Penilaian risiko terdiri atas 1. Identifikasi risiko dan 2. Analisis risiko. Unsur ketiga SPIP, kegiatan pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas A. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. B. Pembinaan sumber daya manusia. C. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. D. Pengendalian fisik atas aset. E. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja. F. Pemisahan fungsi. G. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. Lalu H. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. I. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. C. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Dan K. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. Unsur keempat SPIP, informasi dan komunikasi. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Pimpinan instansi pemerintah harus kurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus. Unsur kelima SPIP, pemantauan. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. APIP terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Aparat pengawasan intern pemerintah
melakukan pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dapat dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi. Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana disusun Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit. Standar audit disusun oleh organisasi profesi auditor dan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP. Baik, terima kasih ya. Wahid, kamu nanti ingin jadi auditor nggak, Wahid? Ilham? Enggak. Pengen, Pak. Siap ya, biar auditor ya? Iya. Oh ya, instansi itu kalau nggak jadi auditor ya jadi buat laporan keuangan. Saya lebih senang jadi auditor ya, yang mengaudit. Nah, jadi auditor itu harus lebih pintar dari yang diaudit. Jadi gitu ya, Wahid ya, harus banyak membaca, banyak diklat ya, nanti Wahid Ilham. Semuanya lah ya, kalian semua ya. Silahkan, ada pertanyaan atau pernyataan? Izin bertanya. Ya, Niwayan, silakan. Iya, terima kasih sebelumnya kepada Wahid yang sudah melakukan presentasi. Di sini saya ingin bertanya. Jadi tadi kan ada di pembinaan penyelenggaraan SPIP, di sana ada beberapa hal. Salah satunya ada pendidikan dan pelatihan SPIP serta pembimbingan dan konsultasi SPIP. Nah, yang saya bingungkan, apa sih perbedaan dari pendidikan dan pelatihan SPIP itu dengan pembimbingan dan konsultasi SPIP? Terima kasih. Wahid, mau ditanggapi? Terus pertanyaannya, Saya akan menjawab pertanyaan Niwayan. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan pendidikan dan pelatihan dan konsultasi ya? Pertama, untuk pendidikan dan pelatihan SPIP itu berarti itu pendidikannya itu di awal-awal belum memasuki tahap selanjutnya. Tapi kalau konsultasi menurut saya itu sudah memasuki periode terhadap pengawasan internnya. Kurang bisa menjawab. Gimana Niwayan? Apakah bisa menjawab pertanyaannya? Iya Pak, kurang lebih bisa. Oke, kurang lebih bisa ya. Jadi diklat itu biasanya itu pembekalan ya, namanya continuous learning. Tapi diklat itu terus-menerus jawab. Jadi diklat itu ada kelanjutan. Nanti kalau diklat misalkan auditor adasa, lanjutan sampai auditor dalam tingkat mahir ya. Nanti ada audit investigatif,
audit kinerja, audit laporan keuangan, ada lagi sendiri-sendiri ya, Wakil Ilham ya. Nah, konsultasi itu pada saat pelaksanaan audit biasanya, begitu ya. Pelaksanaan audit ada konsultasi. Jadi, kalau konsultasi lebih dalam proses ya, proses audit, tapi kalau diklat itu pembekalan ya. Gitu ya, Niwan, semoga bisa menjawab ya. Terima kasih ya, Wakil Ilham. Silakan. Ada lagi? Ini kesempatan untuk ini ya, partisipasi ya. Nah, saya buka 2 pertanyaan lagi nih. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak dipaksain ya. Bisa juga pertanyaan terkait dengan good governance atau LHKPN ya, kalau tadi masih ada. Nanti yang menanggapi masing-masing dari para penyaji ya, atau pembuat video ya. Silakan kalau masih ada waktu. Halo Pak. Bella, silakan Bella. Saya Melisa. izin bertanya kepada Wahid. Jadi tadi kan video yang dipresentasikan Wahid itu terkait dengan sistem pengendalian internal. Nah, definisinya tadi kan adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Nah, STAN itu kan merupakan salah satu organisasi besar. Di STAN itu ada nggak sih SPI seperti yang dibahas di video tadi? Terus kalau misalkan ada, bisa tolong dijelaskan gitu. Terima kasih. Oke, silakan Wakil ditanggapi ya. Pertanyaannya menarik nih. Oke, untuk menjawab pertanyaan Bella, pertama harus diingat dulu apa saja unsur dari SPIP ya. Tadi disebutkan ada 5 unsur. Yang pertama lingkungan pengendalian, kedua penilaian risiko, 3 kegiatan pengendalian, 4 informasi dan komunikasi, dan 5 pemantauan pengendalian intern. Untuk meninjau apakah STAN memiliki pengendalian intern sebagaimana dimaksud, kita ambil contoh saja setiap unsur SPIP tadi. Misalkan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian kan tadi seperti di video saya sudah disebutkan ada macam-macam cara untuk menilainya kan. Salah satunya adalah ada atau tidaknya struktur organisasi. Apakah di STAN ada struktur organisasi? Tentu saja ada kan. Maka dari itu untuk tentang lingkungan pengendalian itu STAN memiliki unsur SPIP. Unsur kedua itu penilaian risiko. Penilaian risiko tadi disebutkan untuk langkah awalnya perlu untuk mengetahui tujuan dari instansi kan. STAN memiliki visi dan misi. Maka dari itu STAN memenuhi unsur SPIP yang kedua. Untuk unsur yang ketiga, kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian ini dapat kita temui pada saat UAS misalnya. Pada saat UAS itu kan kita diawasi oleh person yang dia itu tidak diketahui, tidak bertemu dengan kita setiap berkegiatan di kampus kan. Itu dapat berarti itu kan dapat menjadi SPI dalam kegiatan pengendalian di STAN, khususnya dalam menyeleksi siswa yang untuk mendapat nilai yang lulusan. Lalu aspek yang keempat, informasi dan komunikasi. Kita lihat dulu STAN kan memiliki portal ya. Setiap kita absen, sekarang kita memiliki portal yang terintegrasi. Maka dari itu dengan adanya portal itu, maka dapat kita ketahui STAN itu memiliki SPI tentang informasi dan komunikasi yang bagus. Lalu SPI yang kelima, pemantauan pengendalian intern. Untuk kasus ini dapat diketahui dengan adanya audit oleh Itjen setiap periode yang tertentu. Demikian apa menjawab ya. Terima kasih, jawabannya sangat lengkap. Oke, Bella, di PKN STAN tuh saya anggota SPI ya, Satuan Pemeriksaan Intern yang menjalankan fungsi SPIP itu ya, Bella. Kemarin SPMB itu saya harus nyusun risk assessment
penilaian risiko. Bagaimana jika di suatu kantor di ini ya dalam pelaksanaan SPMB kan kita mitigasi risiko-risiko ya. Misalkan risiko diperpanjang tuh PPKM. Nah, bagaimana cara ininya? Risiko tidak penularan COVID. Setiap peserta dia harus bebas COVID. Makanya ada tes namanya antigen ya. Nah, peserta ujian harus tes itu. Kemudian adanya mitigasi untuk teknologi. Kita siapkan server ya. Nah, kemudian ada laptop-laptop kita antisipasi supaya tepat waktu, nggak terlambat. Kita nyewa ya. Jadi saya monitor itu pemantauan, termasuk sekarang lagi memantau ya. Pemantauan itu yang terakhir tadi ya, lingkungan kendala yang terakhir yang disampaikan oleh Wahid tadi. Dengan kendalanya bagaimana? Ya Pak Direktur sudah berkomitmen kita sukseskan SPMB. Semua ketua divisi ya, saya wakil ketua divisi bidang manajemen risiko ya. Nah, tugas saya membuat risk assessment dan pengendalian, kontrol aktivitas pengendalian tadi ya. Saya buat pengendaliannya gimana nih? Kalau misalkan supaya nggak terjadi penularan COVID, ya setiap calon mahasiswa harus pakai masker. Dia harus bebas COVID, tes dulu. Kemudian waktu di suhunya dites lagi. Ada tempat cuci tangan, jaga jarak, begitu ya. Nah, sampai sedemikian itu sudah dilakukan ya di Pakistan ya, Bella ya. Nah, saya sebagai salah satu saya adalah anggotanya ya. Termasuk kalau bagaimana nih mengantisipasi mahasiswa supaya tidak kerjasama. Saya minta bikin fakta integritas ya. Karena nanti pakai fakta integritas kan, Kevin betul nggak fakta integritas? Iya Pak, dikumpul Pak. Nah, itu janji. Yang kedua, nanti saya monitor ya. Saya akan monitor setiap hasil ujian. Apakah ada yang mirip jawabannya ya? Kalau mirip 90% ke atas, itu ada dugaan, indikasi ya. Indikasi kerjasama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nanti bisa jadi yang pekerjaannya sama-sama itu akan saya kumpulkan. Saya akan periksa, melakukan investigasi. Apakah betul kerjasama apa tidak. Begitu ya. Nah, nanti pembuktian. Bisa aja nanti saya buktikan ya. Saya akan minta HP dari semua mahasiswa yang terindikasi kerjasama itu. Saya akan ambil, saya akan buka lagi ya. WA-WA yang tadi dihapus, yang di-delete ya, maupun SMS, bisa dimunculkan lagi di sana ya. Nanti ada tekniknya itu. Nah, kami dibekali untuk kemampuan itu ya, termasuk alat-alatnya. Jadi, kalian sekali-kali jangan kerjasama ya. Ini saya wanti-wanti buat UAS nanti. Karena sayang kalian sudah semester 6. Ya. Jadi kami adalah salah satu timnya ya, tim untuk memitigasi risiko itu. Saya sebenarnya ingin nanti untuk ujian akhir kalau masih online ya, saya minta supaya mahasiswa itu ditunjukkan wajahnya lagi apa dia. Zoom gini, muncul dia wajahnya. Kalau dia lagi buka-buka HP, wah, HP-nya nanti saya minta. Saya akan minta apa yang dibuka pada saat itu ya, jam itu. Walaupun dihapus ya, walaupun di-delete, bisa nanti dimunculkan lagi. Kalau ada indikasi itu adalah hasil jawaban dari teman atau orang lain ya, nanti bisa dimasukkan komisi disiplin sidang ya. Nah, akhirnya di DO. Sayang kan? Atau dikerjakan orang lain. Nah, dia ikut ujian, sementara orang lain yang mengerjakan. Kita kan nggak tahu nih. Nah, nanti saya minta supaya ada video ya, yang mengerjakan apakah dia benar apa tidak, begitu ya. Nah, terutama yang SPMB kemarin itu, makanya kita kumpulkan di situ. Harus yang bersangkutan yang ikut tes. Harus yang bersangkutan ikut ujian, gitu ya. Jadi kami berusaha ya, memitigasi resiko untuk pelaksanaan ujian akhir semester ini ya, supaya tidak kerjasama, tidak ada kecurangan ya, supaya fair. Begitu ya, Bella ya. Baik. Kalau ada terakhir, kalau ada. Izin bertanya, Pak. Mari Pak Solika, silakan. Izin bertanya kepada Wahid Ilham, kan di SPIP ada pemantauan yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut atas rekomendasi. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh, apa sih maksudnya yang menjadi pertimbangan evaluasi terpisah dengan evaluasi biasa seperti itu?
Oke, saya akan jawab pertanyaan Arifus. Sebelumnya perlu diketahui definisi dulu dari pemantauan berkelanjutan dan pemantauan dan evaluasi terpisah ya. Pemantauan berkelanjutan didefinisikan sebagai penilaian atas mutu kinerja SPI secara terus-menerus dan nyata dalam kegiatan instansi pemerintah. Lalu evaluasi adalah penilaian atas mutu kinerja sistem intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektivitas sudut pemantauan dan berkelanjutan. Jadi bedanya adalah rentang waktunya. Kalau pemantauan berkelanjutan itu dilaksanakan pada saat kegiatan atau lingkungan peninjauan terhadap SPI itu telah masih berlangsung. Tapi kalau evaluasi terpisah itu dilakukan apabila kegiatan atau lingkungan yang ditinjau pengendalian internnya itu sudah selesai dalam kegiatannya. Jadi demikian saya menjawab. Iya, bisa. Terima kasih, Wahid. Gimana? Marifatus Solika bisa diterima? Bisa, Pak. Baik. Terima kasih ya. Ini mohon maaf di sini hujan deras. Mungkin suaranya nggak begitu jelas ya? Jelas kok, Pak. Mudah-mudahan masih bisa didengar ya, Kevin. Masih bisa, Pak. Ya, saya mengucapkan selamat mengikuti ujian akhir semester ya. Semoga sukses semuanya. Nilainya baik-baik semua ya. Bisa lulus semua dan bisa wisuda semua ya. Harapannya demikian ya. Kalian bisa diangkat jadi bagian negeri semua. Itu harapan saya ya. Nah, ya itu tolong saya dibantu ya. Harapan itu dengan kalian belajar sungguh-sungguh ya. Mengerjakan semua ujian dengan baik ya. Jangan ada yang kosong ya. Kalau kosong ada nilai nanti ya. Diisi semua ya. Tolong ya. Kalau disuruh lengkapi ya. Jawab sesuai dengan instruksi yang ada di soal ya. Di soal ujian akhir nanti ya. Saya rasa itu ya, saya mohon maaf jika ada kekurangan ya, atau kelebihan selama saya mengajar pada kalian. Saya berharap kita bisa ketemu lagi ya, di lain waktu, dalam suasana lebih baik. Silakan, saya kembalikan kepada Kevin. Ada mau disampaikan, Kevin? Kevin, sebagai perwakilan dari kelas 608 mau ngucapin terima kasih banyak Pak untuk 14 minggunya ini. Udah ngasih kita ilmu yang bermanfaat, semoga bisa kita terapin di dunia kerja nantinya. Semoga Bapak sehat selalu, bahagia selalu, dan juga semua keinginannya tercapai. Begitu juga teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih, Pak. Nah, sebelum kelasnya kita tutup, kita bisa foto bareng dulu, Pak, buat kenang.